Izin Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Arsimin, Mas. Pak Arsin. Usia berapa Pak? Usia 48. 48. Bapak sebagai penyintas COVID-19 ya Pak? Iya, betul. Waktu terinfeksi menjalankan isoman di mana Pak? Di rumah, Mas. Di rumah. Selama berapa lama Pak? Hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu. Nah Pak, pertama kali positif itu Bapak tahu nggak sih ceritanya bagaimana kok bisa sampai Bapak positif satu keluarga gitu? Itu pertama kali yang terpapar itu adalah istri. Istri bisa tahu kena terpapar karena disuruh PCR dari kantor, sehingga kami kepala keluarga dan anak harus PCR juga atas permintaan dari kantor tersebut, sehingga baru ketahuan bahwa kami juga terpapar. Kita hasilnya positif gitu, Mas. Jadi awal mula berawal dari istri dulu. Dari ibu ya Dari Pak? ibu, ya. Langsung baru ketahuan bahwa satu keluarga tertular gitu. Betul, ya? Karena kita disuruh untuk PCR juga, bukan antigen, kita suruh PCR gitu. Pertama kali mengetahui hasil positif, apa perasaan yang Bapak alami? Kaget atau seperti apa? Rasanya manusiawi, Mas, pasti kita kaget. Cuma kaget itu kita tidak bikin berlarut-larut. Akhirnya kita stop, kita ubah menjadi positif thinking aja gitu, sambil enjoy, tidak perlu stres gitu, sambil menghibur diri gitu kan, Mas. Sambil nonton TV atau lain sebagainya untuk itu memikirkan penyakit tersebut gitu, Mas. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, selama 3 pekan menjalani isolasi mandiri, kegiatan yang Bapak lakukan apa aja sih Pak bersama keluarga? Ya biasa kita bercengkrama di rumah, saling support, karena kita ibaratnya misah masing-masing, saling tengok aja, itu pun via WA walaupun satu rumah, Mas. Ngalahin kondisinya bagaimana gitu kan, kita tidak boleh berdekatan. Akhirnya untuk mengetahui sejauh mana kondisi keluarga, kita pakai itu, Mas, pakai WA gitu. Oh, pakai WA. Iya. Jadi waktu di menjalani isolasi mandiri Bapak sempat beda-beda ruangan atau sempat bertemu aja di ruang tamu untuk mengobrol atau gimana? Kalau tidurnya beda-beda, tapi ada kalanya kita bertemu di satu ruangan dengan jaga jarak, tetap kita perhatikan prokesnya gitu, Mas. Tetap jaga jarak dan masker gitu. Nah Bapak ini kan sebagai orang tua ya Pak? Iya. Yang artinya banyak diberitakan bahwa orang tua memiliki komorbid Pak ya. Bapak sendiri gimana kondisinya? Kebetulan alhamdulillah karena saya tidak ada komorbid penyakit bawaan itu, jadi saya bawa enjoy aja, Mas. Saya bawa enjoy gitu. Nah Bapak waktu isolasi mandiri Pak, ada gejala yang sangat berat Bapak rasakan? Ada. Apa tuh Pak? Ketika itu yang saya rasakan berat itu batuk, Mas. Batuknya menurut saya udah kronis lah itu. Akhirnya tindakan dari dokter, karena kami ke dokter konsultasi, ditangani dengan baik. Nah, alhamdulillah kita tidak perlu dirawat, suruh di rumah saja dengan minum obat dari dokter itu plus vitamin itu, Mas. Itu kalau boleh tahu isolasi menjalani berapa hari Pak saat batuk itu keluar? Itu di hari ke-3 sampai 5. Itu satu keluarga mengalami pemberatan gejala atau Bapak aja? Kalau yang batuk saya dengan istri. Kalau anak saya yang nomor 3 dan 4 itu sehat-sehat saja, Mas, karena dia masih muda lah ya, masih kecil, mungkin masih kuat lah itu imunnya gitu. Bagaimana Pak cara melakukan kegiatan seperti makan, lalu berbelanja, itu bagaimana Pak? Kita melakukan makan belanja kita via online, Mas. Pakai pesan dari Gojek gitu. Oke. Termasuk juga ada bantuan dari masyarakat sekitar ya Pak ya? Jadi bantuan masyarakat itu kami dibantu setelah hari kelima. Oke. Karena di hari kelima itulah saya ketahuan dari warga bahwa saya isoman. Oke. Dari hari pertama sampai kelima itu memang sengaja kami diam-diam, karena rumah kami di pinggir jalan, mungkin tahu kok rumahnya keblokan terus. Akhirnya dari warga kami berinisiasi telepon ke istri, kemana, atau pulang kampung atau ada apa. Nah,
disitulah baru terbuka, baru mengerti warga kami bahwa saya sedang isoman. Nah setelah ketahuan kita isoman, itu bantuan alhamdulillah mengalir. Artinya makan pagi, makan siang, dan makan malam pun diperhatikan oleh warga sekitar. Itu bergantian mereka. Gitu. Oke, Pak. Berarti bisa dibilang sebetulnya untuk ketika menjalani isolasi mandiri penting untuk membuka kepada masyarakat ya Pak ya, seperti ini. Dan itu ada efek positifnya, itu jadi ada bantuan dari masyarakat sekitar juga ya Pak ya. Betul. Itu dikelola oleh ibu-ibu, oleh ibu lingkungan ya. Karena ibu RT-nya sedang isoman juga, berarti warga yang memperhatikan kita. Artinya bergantian, Mas. Sistem pemberiannya seperti apa? Digantung kah Pak atau seperti apa Pak? Kebanyakan digantung, Mas. Jadi sudah kita persiapkan, depan tuh ada tantelan. Tantelan, dan mereka kasih kode, tek gitu. Atau via WA, makan tolong diambil di depan, sudah di centelan, udah digantung. Gitu. Subhanallah Mas, untuk lingkungan sih welcome dan sangat-sangat membantu kami. Dari support apa aja itu, dari sisi manapun supportnya luar biasa. Siap. Gitu, Pak. Nah Pak, kalau boleh tahu Bapak ini berapa anaknya Pak? Anak saya 4, Mas. 4. Usia paling kecil itu usia berapa Pak? Usia kelas 3 SD, jadi 9 tahun. Bagaimana Pak waktu dia tahu menjalani isoman? Pastikan namanya seorang anak ingin bermain ya Pak. Iya. Itu Bapak memahaminya seperti apa atau memberi pengertian kepada sang anak seperti apa Pak? Jadi kita edukasi anak-anak itu, kenapa kita larang keluar, tidak boleh keluar itu karena di luar sana berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena masih dalam situasi pandemik seperti ini. Itu pun kita sambil bercanda gitu Mas, sambil bercanda, sampai dia minta apapun kita kasih. Yang penting dia tidak keluar dari rumah untuk saat itu. Seperti itu. Jadi artinya nggak sampai rewel banget ya Pak? Alhamdulillah kita kasih arahnya yaitu Mas dengan cara bercanda. Kita cara bercanda, kita sambil alihkan pembahasan kita alihkan. Nah ini anak ini kan masih gampang, maunya apa gitu kan, jadi biar kita turutin permintaannya itu. Yang memutuskan untuk melakukan isoman Bapak sekeluarga atau memang dari pihak kesehatan Pak? Sebenarnya yang pertama kena itu kan istri sudah konsultasi ke rumah sakit, diberikan informasi kalau ibu ini masih aman untuk isoman. Meskipun ada semacam kayak batuk, Bicara ya. nah Ringan. masih ringan, dianjurkan oleh pihak rumah sakit untuk isoman. Kalau nanti terjadi sesuatu bisa langsung hubungi rumah sakit gitu. Oke, siap Pak. Ada pesan untuk para warga yang sedang isoman gak Pak, mengingat Bapak ini mampu sembuh dari penyakit menular ini Pak, dan dalam menjalani isoman Pak, biar nggak khawatir warga-warga di luar? Boleh. Tipsnya satu, positif thinking. Nomor 2, lakukan prokes ketat. Nomor 3, kita jangan lupa konsumsi vitamin, suplemen dan sebagainya. Yang pertama, pikiran jangan dibawa stres. Yang keempat, tentunya kita harus tingkatkan doa kita gitu. Ada juga yang himbauan nggak sih Pak buat masyarakat, mengingat dukungan masyarakat tuh sangat membantu memotivasi pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri Pak? Maksudnya? Imbauan kepada masyarakat untuk saling membantu, mengingat dukungan masyarakat sangat penting gitu Mas, untuk pasien yang sedang isolasi mandiri. Betul, Pak. Jadi sistemnya gini, kalau di sini itu ada sistem jogo tonggo. Jogo tonggo itu artinya gini, tetangga depan, belakang, kanan kiri itu bertanggung jawab untuk memantau kondisi kita. Artinya kita semacam bergotong royong. Bergotong royong dalam hal ya saling membantu tadi Mas, saling membantu, saling tegur sapa, saling support itu melalui WA. Oke, siap. Makasih. Izin Mbak, bisa dijelaskan dengan siapa saya bicara? Saya Rizka. Usia berapa? Usia 24 tahun. Warga mana nih? Saya warga di Komplek Pajak, Jamang Timur. Mbak, sebelumnya pernah menjalani isolasi mandiri ya? Pernah. Itu berapa lama?
isolasi mandiri itu sekitar 3 minggu dari 21 hari. 21 hari. Iya, 21 hari. Itu pertama kalinya gimana kok bisa menjalani isolasi mandiri? Pertama kali itu yang karena itu dari ibu kan. Heeh. Jadi ibu kena di kantor karena waktu itu emang berkumpul kan karena lagi vaksin. Terus baru setelah gejala kelima hari baru kita semua yang ngerasain juga. Itu dinyatakan positif setelah menjalani swab test secara massal atau pihak keluarga mengajukan diri untuk melakukan swab? Kalau ibu aku dari sendiri dulu di rumah sakit, terus baru pas positif baru kita sekeluarga tes ke puskesmas gitu. Dan sekarang bagaimana kondisinya? Sekarang alhamdulillah udah baik, cuman untuk efek long covidnya masih ada ya, kayak sakit tenggorokan atau pusing gitu. Gitu. Nah kalau boleh tahu berapa lama Mbak menjalani isolasi mandiri selama selama 21 hari? Bagaimana sih rasanya menjalani isolasi mandiri? Rasanya sebenarnya tuh momen-momen kritis tuh pas sekitar 1-10 hari. Itu tuh kayak kritis banget nih, kita semua tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain kan, kayak rumah berantakan, makan juga nggak enak kan, makan terpaksa GoFood. Terus kayak lebih ke mengkhawatirkan diri sendiri karena kan di sini tuh udah sakit banget, udah parah banget karena gejalanya juga parah. Dan mungkin kalau untuk sosialnya bosan lah ya, kayak cuma bisa lihat dari HP, nggak bisa keluar atau ngapa-ngapain gitu. Nah itu bagaimana cara Mbak memotivasi diri supaya bisa sembuh dari COVID dan menjalani isoman? Karena kan Mbak sendiri tadi bilang agak sedikit pemberatan, gejala sampai tidak bisa beres-beres gitu, makan dari GoFood dan sosial itu hanya melihat lewat handphone, pasti merasakan bosen ya. Itu bagaimana cara Mbak memotivasi diri bisa sembuh dari penyakit menular ini? Kalau motivasi mungkin ya karena bosan, jadi motivasi biar bisa keluar rumah. Terus kalau untuk mengatasi bosannya aku coba buat nonton drama Korea atau beli buku, terus baca buku atau chatan gitu kan. Nah Mbak sendiri waktu isoman itu dilakukan pemeriksaan atau seperti apa? Isomannya itu aku pakai ini sih, telemedis. Itu lewat Halo Dokter. Terus pesan obatnya juga lewat Halo Dokter. Terus paling kalau diperhatiin sama tetangga sekitar aja. Nomor tetangga sekitar diperhatiin. Lalu setelah isoman itu apa sih Mbak yang dirasakan Mbak nih? Misalnya tidak antipati sosial atau dapat diskriminasi dari lingkungan? Enggak sih, justru lingkungannya malah tambah peduli, kayak mereka tuh bergilir ngasih ke keluarga kita tuh makanan. Sebenarnya kalau untuk lapor pertimbangan itu, jadi kayak kita merepotkan tetangga. Cuman kan kalau nggak lapor juga, maksudnya kalau nggak ngasih tahu juga bahaya juga. Nah berapa orang yang diisolasi di rumah? Sekeluarga ada 6 orang. Itu ada 6 orang. Mbak sebagai anak? Saya anak pertama. Anak pertama, berarti ada 3 adik. Berapa adik? Iya 3. 3 adik ya. 3 adik. Itu masih usia berapa? Yang pertama kuliah, semester 5. Yang kedua SMA baru masuk, terus yang ketiga kelas 3 SD. Nah Mbak Rizka, dalam menjalani isolasi mandiri barusan, misalnya mengalami menghilangkan rasa bosan Mbak nih dalam sosial, terus untuk memastikan bahwa diri Mbak sudah sehat, ada kegiatan khusus nggak yang Mbak lakuin? Kegiatan khusus paling itu sih kan karena lemes ya, jadi ya udah ditiduran aja. Dan kalau tiduran tuh nonton drama Korea itu kalau waktu malam, cuman kalau pagi buat baca buku. Terus atau teleponan kalau lagi nggak lemes banget, kita teleponan gitu. Kalau boleh tahu cara konsultasi dengan telemedis itu berapa kali dalam sebulan itu dilakukan? Biasanya gini sih, nanya-nanya tentang obat tuh berarti pas hari pertama kan nanya tentang gejala, terus nanya obatnya apa. Terus kayak pas udah dibeli obatnya masih sakit kan, akhirnya coba ke dokter langsung ketika udah mendingan lah, karena tensiku rendah banget kan. Nanti dari dokter itu minum obat dari dokter
dan itu kondisinya udah mendingan. Nah dari situ kita coba lagi konsul, karena kayak dok ini kenapa ya aku deg-degan atau apa gitu. Berarti sempat panik juga. Terus menangani paniknya Nah, langsung berkonsultasi ke dokter. iya pokoknya kalau panik dikit langsung cek dokter gitu. Itu 24 jam kan 24 jam. sedia dokternya. Mbak terakhir dong, gimana sih imbauan Mbak kepada para pesan yang sedang menjalani isoman nih, mengingatkan sekarang banyak banget yang isoman. Ada pesan nggak Mbak biar salah satu Mbak yang bisa sembuh menjalani isoman selama sebulan tuh, ada pesan nggak? Ada sih sebenarnya, kayak lebih sebenarnya menurut aku kok suasana hati juga mempengaruhi sih. Kadang kalau lagi bete atau lagi apa tuh langsung drop lagi, tapi kalau misalnya lagi happy tuh kayak naik lagi. Terus kayak coba buat misalnya lagi pengen makan apa nih, ya udah beli, kayak lebih ke menyenangkan diri sendiri gitu. Lebih, kalau menurut aku itu lebih berpengaruh. Oke. Jangan lupa subscribe ya.